Selamat siang Erika. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik kan? Baik. Rasanya gimana bergabung dengan Multivision nih? Senang banget, gak cuma Artis cantik eksotis Erika Carlina sebagai pemeran utama di film horor yang diangkat dari kisah nyata berjudul Pengantin Setan. Erika Carlina kembali menunjukkan eksistensi di dunia perfilman Indonesia. Berperan sebagai Echa, Erika mengisahkan banyak tantangan yang dihadapi selama menjiwai karakter tersebut. Misal, berlatih menghafalkan ayat suci Al-Quran. Itu challenging banget karena aku kan non-muslim. Jadi, aku nggak mau sampai ada adegan yang salah. Dari pelafalan, doa, dan lainnya tuh aku nggak main-main, kata Erika saat menyampaikan kepada wartawan media newsvirakata.com di Epicentrum 21, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Selain itu, dia juga mengalami banyak tekanan mental selama proses produksi berlangsung. Sebagai sesama perempuan, Erika paham betul bagaimana perasaan Echa yang sudah lama sangat menanti kehadiran seorang anak. Walaupun aku belum punya anak, tapi kalau kita memposisikan diri tuh berasa banget dan lumayan kena mental di aku, ungkap Erika. Belum lagi, Erika juga mesti melakoni sejumlah adegan ekstrim yang tidak hanya menguras tenaga, tapi juga mental. Adegan yang paling mengerikan hingga menyiksa psikis adalah ketika Echa berada di kamar mandi. Di situ nyiksa psikis aku sih kena banget, ungkap Erika. Sutradara Azhar Kini Lubis menuturkan bahwa film Pengantin Setan hadir dengan premis yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun, dikemas dengan nuansa horor psikologi, sutradara Azhar Kini Lubis menuturkan bahwa film Pengantin Setan hadir dengan premis yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun, dikemas dengan nuansa horor psikologi. Sutradara Azhar Kini Lubis menuturkan bahwa film Pengantin Setan hadir dengan premis yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun, dikemas dengan nuansa horor psikologi. Sutradara Azhar Kini Lubis menuturkan bahwa film Pengantin Setan hadir dengan premis yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun, dikemas dengan nuansa horor psikologi. Pengantin Setan mengisahkan tentang pernikahan Echa dan Ariel, Emir Mahira, yang mengalami gesekan setelah 3 tahun hidup bersama. Di tengah kerenggangan itu, Echa memimpikan seorang laki-laki tampan yang ternyata adalah Jin Dasim. Ironisnya, Jin Dasim itu terobsesi dengan Echa. Jin Dasim pun berupaya untuk menghancurkan rumah tangga Echa dan Ariel. Cerita tersebut diambil dari kisah nyata seorang perempuan yang diangkat podcast RJL5. Diproduseri Amrit Punjabi, film Pengantin Setan yang siap tayang di bioskop pada tanggal 16 Januari 2025. Selamat siang Erika. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik kan? Baik. Rasanya gimana bergabung dengan Multivision nih? senang banget, gak cuma Multivision aja sama jajaran cast, kru, semuanya happy. Pengen
kan Erika kan belum pernah keluarga nih. Nah ini tadi adegannya adegan romantis. Itu belajarnya bagaimana nih caranya nih? Itu gampang banget sih sebenarnya jadwalnya kan. Iya. Gimana? Jadi sebenarnya kalau adegan romantis itu dibandingkan dengan adegan lain sih Emir lumayan cepet sih. Kita juga banyak ngobrol gitu yang mana yang nyaman gitu ya buat aku, buat Emir. Kita saling tukar pikiran juga sih. Terus juga kita ngikutin gimana kemauan Pak Sutradara, Maunya gimana? sesuai cerita juga, tidak perlu diperlebih-lebihkan. Sesuai yang kalian tonton aja seadanya. Kita seadanya kan. Oke. Nanti kalau mau yang lebih di Pengantin Setan 2 ini. Ya. Oke. Belum. Kita ketemu itu setelah semuanya udah selesai. Baru ada kesempatan ketemu. Berarti kamu udah lebih karakter Beca sendiri kayak gimana? Iya, pasti aku nonton podcastnya, terus aku ngikutin ceritanya juga. Ya lebih banyak di podcastnya Mbak Ica itu kan ada banyak banget kan. Jadi itu aku resepin sih, maksudnya kalian yang emang pengen dalemin nonton di podcastnya, dengerin podcastnya dulu, baru nonton ini lebih seru deh. Kayak kalian baca novel, abis itu nonton cerita novel, seperti itu lah rasanya. Berarti Mbak Er sendiri sempat baca podcastnya itu berapa kali, mungkin diulang-ulang kan? Aku ulang-ulang terus sih, tapi sebenarnya nggak terlalu yang sering-sering karena itu kan bukan adegan ya, itu kan lebih ke cerita. Jadi aku lebih tahu gambarannya Eca dalam cerita itu seperti apa. Kalau kayak Emir sendiri? Iya, sama. Aku ulang-ulang juga karena kan banyak Tapi tahu cerita ini tuh ketika dapat tawaran film atau memang sebelumnya udah tahu? Enggak, sebelumnya aku nggak tahu sama sekali. Jadi beneran mulai riset karakternya segala macam itu pas mulai reading baru tahu. Lu masih malu-malu gitu sih, Mik? Maaf. Habisnya tiba-tiba tinggi banget ya. Kan ini ceritanya Beca, apakah Beca itu terlibat di skenario dari Eropas? Kan sih kalau itu kan aku bukan ahlinya, jadi aku lebih percayakan Sama tim LJL-nya ya? sama tim LJL-nya. Kalau dari Bang Kino sendiri sebenarnya value yang mau ditunjukkan apa sih? Terus juga secara packaging horornya sendiri juga itu bagaimana sebenarnya kalau di Pengantin Setan? Ya kembali lagi ini ya, premis yang mau sampaikan dia kita kalau berumah tangga akan komunikasinya baik dengan pasangan kita, bahwa pernikahan itu kan komitmen ya, kayak gitu.